Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Salam sepak bola, sahabat bola mania. Jumpa lagi dalam Bola Mania Channel bersama Yosef Tertulis. Laga semifinal pertama Indonesia kontra Vietnam semalam berlangsung sengit. Strategi jitu pelatih Shin Tae-yong berhasil mengunci keperkasaan Raja ASEAN, Vietnam. Nyaris hanya sekali gawang Nadeo Agravinata mendapat ancaman. Sebaliknya, tercatat 4 peluang emas tercipta di mulut gawang Vietnam. Bahkan, sebuah peluang emas sebetulnya diperoleh Indonesia ketika kaki Ricky Kambuaya yang lebih dulu menyentuh bola ditendang oleh bek Vietnam di dalam kotak 16. Namun, wasit mengabaikan pelanggaran itu, sehingga peluang emas mendapat hadiah penalti terbuang begitu saja. Sayang bahwa semua itu menjadi sia-sia karena tim Garuda gagal meraih kemenangan di kandang. Dukungan penuh lebih dari 50.000 supporter dan Presiden Jokowi yang hadir langsung untuk ketiga kalinya di Stadion Gelora Bung Karno gagal dimanfaatkan oleh tim Garuda sebagai pemain ke-12. Kini perjalanan tim Garuda makin terjal, harus menang di kandang Vietnam di My Linh Stadium di kota Hanoi Senin 9 Januari mendatang. Saya melihat 4 strategi jitu Shin Tae-yong yang anti klimaks. Pertama, Shin Tae-yong kali ini menurunkan formasi dasar 3-4-3. Strategi memasang 3 back sentral, Fahrudin, Jordi Amat, dan Rizky Ridho sangat efektif menjaga kedalaman pertahanan Indonesia. Di depan 3 back sentral ada 4 gelandang pekerja, Asnawi Mangkualam di kanan, Maklok dan Rahmat Irianto di tengah, serta Arhan Pratama di kiri. 4 gelandang ini mampu mengunci gerakan gelandang dan 2 penyerang sayap Vietnam. Nyaris serangan sayap Vietnam mati kutu karena Asnawi di kanan dibantu oleh penyerang sayap kanan Yaakob Sayuri dan Arhan Pratama di kiri dibantu oleh penyerang sayap kiri Marcelino Ferdinand. Taktik kedua, dan ini yang menarik, bahwa pelatih Shin Tae-yong memasang 2 penyerang pekerja keras, yaitu Yaakob Sayuri di kanan dan Marcelino di kiri untuk mengapit Dendi Sulistiawan di ujung tombak. Saya menyebut ini strategi jitu karena Yaakob Sayuri dikenal sebagai bek kanan ataupun gelandang kanan, sedangkan Marcelino Ferdinand dikenal sebagai gelandang serang atau second striker. Manfaat atau keuntungan memasang Ferdinand maupun Yaakob Sayuri ialah keduanya memiliki kecepatan, ball skill, fisik kuat, dan bermental petarung, sehingga Shin Tae-yong melihat bahwa keduanya bagus untuk membantu pertahanan maupun untuk mendobrak pertahanan Vietnam. Terbukti Marcelino mendapat sebuah peluang emas di depan gawang Vietnam dan Yaakob Sayuri mendapat 2 peluang emas. Sayang bahwa semuanya gagal berbuat gol. Taktik ketiga, Shin Tae-yong menerapkan taktik pressing tengah, bukan pressing bawah. Keuntungan pertama melakukan pressing di daerah tengah ialah bahwa posisi gawang Nadeo cukup jauh dari jangkauan barisan penyerang Vietnam. Karena 3 back sentral Indonesia agak didorong mendekati garis tengah atau bermain di sepertiga lapangan.
Keuntungan kedua, 3 penyerang, Sayuri, Dendi, dan Marcelino cukup dekat dengan kotak 16 dari Vietnam. Karena 3 dari sentral dorong gelandang sampai ke garis tengah, kemudian 3 striker agak sedikit di depan garis tengah. Ini tentu membuat peluang Indonesia untuk mengancam gawang Vietnam lebih terbuka. Taktik jitu yang keempat, tim Garuda menerapkan kombinasi long passing dengan short passing dengan mengandalkan kecepatan 3 penyerang yang membuat lini pertahanan dari Vietnam sering kelabakan. Tercatat 3 peluang diperoleh tim Garuda hasil taktik long passing di daerah kosong di belakang back Vietnam, terutama long passing yang dilepaskan oleh Jordi Amat dari lini belakang langsung diarahkan ke sayap kiri atau kanan, tetapi di belakang back dari Vietnam. Namun saya ingin menyoroti target akhir dari pelatih Sinteyong sebenarnya apa dari pertandingan leg pertama semifinal ini. Apakah seri atau menang? Jika target menang, pertanyaannya, mengapa Ricky Kambuaya baru masuk menit ke-85 dan trio penyerang yang selama ini menjadi andalan, Witan, Spaso, dan Sadil, justru masuk hanya pertanyaan tersisa 3 menit. Pertanyaan saya di atas rupanya mendapat jawaban dari pelatih Sinteyong maupun Kapten Fahrudin saat jumpa pers usai pertandingan. Keduanya menyatakan hampir sama, kira-kira statement mereka begini: tim telah bekerja keras dan mendapat beberapa peluang, meski hasil akhirnya imbang, karena memang Vietnam tim yang kuat. Berarti targetnya imbang. Syukur-syukur kalau bisa menang lewat taktik seperti yang saya katakan tadi, counter attack cepat, merebut bola dari tengah dan langsung melancarkan serangan balik cepat. Dan sayang bahwa hasil akhirnya 0-0. Jadi wajarlah kalau saya menyebut strategi STY jitu, tapi anti klimaks. Jitu karena Vietnam gagal menembus pertahanan Indonesia yang kokoh, tetapi anti klimaks karena membuang peluang merebut kemenangan di kandang. Publik sepak bola nasional, juga Presiden Jokowi, tentu ingin melihat tim Garuda menang di kandang di Stadion Gelora Bung Karno, bukan hasil seri. Dan peluang menang itu cukup terbuka sebenarnya. Dalam pengamatan saya, konsentrasi Vietnam 20 menit terakhir lebih pada usaha mengamankan hasil imbang dengan memasukkan 3 pemain pengganti sekaligus. Selain mengantisipasi Indonesia akan bermain lebih agresif 20 menit terakhir demi mencuri gol kemenangan, 3 pemain baru Vietnam itu juga sekaligus mau mencoba mengeksploitasi pertahanan Indonesia yang mulai ikut naik menyerang, namun mulai kelelahan. Target imbang itu dengan jelas disebut oleh pelatih Vietnam, Park Hang-seo, usai pertandingan. Dia mengatakan begini: hasil ini sesungguhnya kemenangan bagi kami. Target kami tercapai. Nah, saya melihat hingga menit ke-70, taktik pelatih Sinteyong sukses. Tapi, untuk mencuri gol kemenangan, seharusnya pelatih Sinteyong berani memasukkan 4 pemain bernaluri serang dan haus gol sejak menit ke-70 itu, saat Vietnam memasukkan 3 pemain baru. 4 penyerang yang bisa memberi energi baru sekaligus bisa mencuri gol kemenangan ialah gelandang pekerja yang agresif dan skillful Ricky Kambuaya, lalu penyerang sayap Witan Sulaiman dan Sandi Ramdhani atau Egy Fikri, serta penyerang sayap pengalaman Ilija Spasojevic. Faktanya Kambuaya baru masuk menit ke-85. Parahnya lagi, trio Witan, Spaso, dan Sadil baru masuk di masa perpanjangan waktu, di masa tambahan waktu, tepatnya menit 90 plus 2. Jadi mereka hanya bermain 3 menit. Bagaimana bisa mencuri gol kemenangan kalau ketiganya hanya bermain 3 menit? Jadi kita tidak tahu apakah pelatih Sinteyong ketakutan gawang Indonesia jebol kemasukan kalau memasukkan 4 pemain baru itu sejak katakan 20 menit terakhir. Itu sebabnya judul episode ini berupa pertanyaan: Sinteyong sebenarnya mencari hasil aman imbang atau ingin menang? Hasil imbang 0-0 tentu merugikan posisi Indonesia. Bermain di kandang Vietnam bukanlah perkara mudah. Sudah terbukti Indonesia susah menang di kandang Vietnam. Bahkan tim-tim elit Asia susah menang di Hanoi. Salah satunya
dialami Cina yang kalah 1-3 dalam fase ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2022 lalu. Pelatih Vietnam, Park Hang-seo, menegaskan sejak awal bahwa ia memasang target juara grup B bukan karena mau memilih Indonesia sebagai runner-up grup A, tetapi ia ingin mendapat keuntungan bermain di kandang di leg kedua semifinal, karena bermain di kandang akan lebih menguntungkan jika leg kedua semifinal bermain di Hanoi. Jadi sejauh ini target Park Hang-seo tercapai, mencuri hasil imbang dalam semifinal leg pertama di kandang Indonesia. Usai laga, dengan agak sombong, Park Hang-seo membuat pernyataan yang menohok jantung pelatih Sinteyong. Dia mengatakan begini, Indonesia dengan menghadirkan pemain-pemain naturalisasi semakin kuat sejak ditangani Sinteyong dalam 2 tahun terakhir. Meski begitu, kami masih lebih kuat. Kami menang 4-0, seri 0-0, dan menang 3-0 sejak Indonesia ditangani Sinteyong. Hari ini pun kami menang, walaupun hasilnya 0-0. Pelatih Sinteyong tentu tertantang oleh sindiran tajam Park Hang-seo yang juga berasal dari Korea Selatan. Sekarang kita menunggu taktik jitu berikutnya yang akan dilakukan oleh Sinteyong dalam duel leg kedua semifinal di Hanoi. Apakah Sinteyong mampu membungkam mulut besar Park Hang-seo, yaitu mengalahkan Vietnam di kandangnya, Maiden Stadium di kota Hanoi? Optimisme harus tetap dihembuskan oleh tim Garuda menghadapi leg kedua. Setidaknya, pelatih Sinteyong kini punya modal berharga, yaitu sudah tahu cara meredam serangan bergelombang dan terstruktur Vietnam. Soal urusan mencetak gol kemenangan, mungkin pelatih Sinteyong sudah bisa mengoptimalkan Egy Fikri, Witan Sulaiman, Spaso, dan Kambuaya yang masih bugar karena kemarin hanya bermain 3-10 menit. Kita tunggu saja apa yang akan dilakukan Sinteyong dalam semifinal kedua untuk membungkam mulut besar Park Hang-seo. Sahabat bola mania, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sepak bola.